Dalam ilmu ekonomi, harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta juga disebut sebagai aktiva. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang, dan harta diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemiliknya. Banyak orang yang pengen banyak duit, keinginan untuk hidup enak, dan mewujudkan segala keinginan adalah impian setiap orang. Namun, bagaimanakah pandangan Islam terhadap harta? Ada beberapa pandangan Al-Quran yang bisa kita jadikan renungan. Yang pertama, harta adalah titipan Allah. Hal ini termaktub dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang menjelaskan bahwa Allah SWT telah menguasakan harta kepada orang-orang yang beriman dan tidak lupa untuk menafkahkan sebagian harta kepada sesama. Dan kita harus sadar diri, yang namanya titipan suatu saat pasti akan diambil oleh pemiliknya. Yang kedua, harta adalah perhiasan dunia. Seperti dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 14, bahwa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, atau sekarang bisa dikatakan mobil, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang, itu dijadikan indah pada pandangan manusia. Dan itulah yang memberikan semacam obsesi pada manusia untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Maka kita patut sadar bahwa tidak ada yang mampu memuaskan nafsu untuk memiliki segala yang diinginkan. Yang ketiga, harta itu melalaikan hati. Seperti kisah Fir'aun, Qorun, dan Sa'labah, harta betul-betul mampu menutup nurani dan tingkat ketaatan kita kepada Allah SWT, sehingga kematian adalah obatnya. Lalu banyak juga orang yang mengeluh capek mengejar dunia. Sudah usaha nggak ada hasilnya, rajin sholat tetap juga melarat, dan sebagainya. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Untuk urusan zikir atau sholat, perintahnya adalah berlarilah. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Untuk urusan melakukan kebaikan, perintahnya adalah berlombalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Urusan meraih ampunan, perintahnya adalah bersegeralah. Ini Quran Surah Ali Imran ayat 133. Dan urusan menuju Allah, perintahnya berlarilah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 50. Namun, untuk urusan menjemput rezeki, perintahnya adalah berjalanlah. Ini Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Maka daripada itu teman-teman semuanya, ada 5 landasan pokok manusia dalam pembangunan. Yang pertama adalah Tauhid Uluhiyah. Ini adalah keyakinan bahwa Allah SWT lah yang berkuasa atas segala-galanya. Manusia hanya menerima titipan dalam pengelolaan harta, tidak memiliki seutuhnya. Ini perlu ditekankan dalam diri kita. Yang kedua adalah Tauhid Rububiyah. Keyakinan bahwa yang mengatur dan memberi rezeki adalah Allah. Oleh sebab itu, sebagai manusia harus berusaha dan berdoa seoptimal mungkin. Bukan berarti pasrah teman-teman semuanya. Kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah khilafah, artinya manusia ini memakmurkan. Kemudian yang keempat adalah tazkiyah, bahwa manusia harus mensucikan harta yang dimilikinya dengan berzakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan harta mesti dengan cara-cara yang baik dan tentu saja bersumber dari barang yang baik atau barang yang halal. Yang terakhir adalah al-falah. Sukses yang diraih hendaknya menjadi pembuka dan melapangkan jalan ke akhirat. Beribadah menjadi tenang, hubungan dengan sanak keluarga menjadi tenang, hubungan dengan tetangga menjadi tenang, dan tidak ada masalah. Nah, maka bagi orang-orang yang beriman, jadikanlah harta itu sebagai ujian keimanan dan bekal beribadah. Karena Allah menyukai orang-orang yang menafkahkan hartanya di kala lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarah dan mau memaafkan orang lain.